Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Masih semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kalian akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, pada pembelajaran Akidah Akhlak, kita akan belajar mengenai sifat-sifat disiplin. Nah, anak-anak, pada sifat disiplin kita nanti akan mempelajari mengenai jenis-jenis disiplin, sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, dan hikmah disiplin. Nah, sekarang Bu Rani ingin bertanya, jika kalian di rumah mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, apa kalian langsung mengerjakan tugas itu? Ya, jika kalian langsung mengerjakan tugas itu, berarti kalian disiplin. Nah, anak-anak, kunci dari kesuksesan itu yaitu dengan disiplin ya. Nah, karena dengan sikap disiplin pasti kita akan taat dan patuh, karena disiplin adalah sikap menaati terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa pamrih. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini menjelaskan tentang untuk patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul, serta ulil amri atau pemimpin. Nah, jadi kita sebagai umat manusia pun harus taat dan patuh. Nah, kemudian untuk jenis-jenis disiplin ada 4. Yang pertama, disiplin dalam waktu. Yang kedua, disiplin dalam ibadah sholat. Yang ketiga, disiplin dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat, disiplin dalam bermasyarakat. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama yaitu disiplin dalam waktu. Nah, disiplin dalam penggunaan waktu sangat penting. Seseorang yang disiplin tidak akan pernah bermain-main dengan waktu. Ia akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita yang direncanakan. Jadi, dapat dikatakan berdisiplin menggunakan waktu ialah salah satu kunci kesuksesan. Nah, Allah pun juga sudah menyuruh kepada manusia agar dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, seperti mengerjakan amal soleh. Akan tetapi, jika manusia menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka termasuk orang yang merugi di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua, disiplin dalam ibadah sholat. Sholat adalah cerminan dari kedisiplinan umat Islam. Bagaimana tidak? Dalam sehari ada 5 kali sholat wajib yang sudah ditentukan waktunya dan jumlah rokaatnya. Taat
cara ibadah yang lainnya sudah diatur dalam syariat Islam. Kita tidak bisa semaunya sendiri merubahnya. Semisal, sholat subuh dikerjakan dengan 3 rakaat atau puasa dilaksanakan pada malam hari. Nah, itu menunjukkan tidak disiplin dalam ibadah dan membuat ibadahnya sia-sia. Contoh lagi, semisal dalam melakukan sholat berjamaah, makmum harusnya mengikuti imam dan tidak boleh mendahului imam. Nah, jadi kita itu harus memenuhi aturan-aturan tersebut, karena dengan begitu kita akan disiplin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu disiplin dalam kehidupan dunia dan akhirat. Disiplin harus dilakukan secara seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Tidak dibenarkan mementingkan salah satu dan mengabaikan yang lain. Yang keempat yaitu disiplin dalam bermasyarakat. Setiap manusia memiliki sikap dan tingkah laku yang berbeda. Ketika kita di masyarakat harus menghargai dan menaati peraturan yang ada. Salah satunya harus berbuat baik dengan tetangga. Karena kita makhluk sosial yang membutuhkan hidup bersama atau bermasyarakat. Nah, anak-anak, pastinya di dalam masyarakat itu terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Nah, untuk itu sebagai masyarakat kita harus disiplin sesuai peraturan yang ada. Nah, kemudian sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada disiplin di lingkungan rumah. Yang kedua, disiplin di lingkungan sekolah. Yang ketiga, disiplin di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama, disiplin di lingkungan rumah. Contohnya itu seperti merapikan tempat tidur sendiri, menjaga kebersihan rumah, membantu orang tua, belajar setiap hari, dan beribadah tepat waktu. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar di samping ini. Nah, kemudian disiplin di lingkungan sekolah. Nah, pastinya di lingkungan sekolah itu terdapat peraturan-peraturan yang harus kalian lakukan. Nah, seperti tidak terlambat masuk sekolah, memakai seragam dengan rapi, memperhatikan guru saat menjelaskan materi, membuang sampah pada tempatnya, dan bersikap sopan dan santun. Nah, kemudian disiplin di lingkungan masyarakat. Nah, seperti yang Bu Rani katakan tadi, bahwa di masyarakat itu pasti ada peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, contohnya itu seperti mematuhi peraturan yang ada di masyarakat, mengembangkan sikap toleransi dengan semua anggota masyarakat, dan tidak mengganggu tetangga. Nah, kemudian untuk hikmah disiplin. Hikmah disiplin yang pertama yaitu menghindari sifat lalai. Nah, dengan disiplin kita akan selalu berusaha mengerjakan segala sesuatunya dengan tepat waktu. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan waktu
luang dan kesempatan dengan bijak. Yang kedua, hidup lebih tenang. Nah, disiplin akan membantu kehidupan jauh lebih teratur, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau diburu karena semua telah sesuai dengan jalannya. Hidup pun menjadi lebih senang dan tenang. Yang ketiga, menjadi pribadi yang mandiri. Nah, anak-anak, dengan kedisiplinan akan mengasah seseorang menjadi pribadi yang lebih jauh, lebih mandiri. Disiplin menuntut seseorang harus terus berjuang dalam mencapai kesuksesan. Nah, kemudian hikmah disiplin yang keempat yaitu memupuk rasa kepedulian. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, dengan rasa percaya diri ini, kita sudah terbiasa disiplin. Maka kita tidak akan ragu untuk menunjukkan keahlian kita. Kita akan jauh lebih percaya diri dalam melakukan segala sesuatu tanpa takut akan pengaruh pendapat orang lain. Dan yang terakhir untuk hikmah disiplin yaitu menjadi ahli di bidangnya. Nah, orang yang sukses dalam bidangnya adalah orang yang disiplin dalam mengejar kesuksesannya. Jika kalian punya keahlian dalam bidang tertentu, maka kembangkanlah dan asahlah dengan baik, karena keterampilan tanpa kedisiplinan hanya akan menjadi sia-sia. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan dari sifat disiplin. Bu Rani berharap kalian di rumah maupun dimanapun selalu memiliki sifat disiplin, karena dengan sifat disiplin kita akan menjadi sukses. Oke, terima kasih untuk penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.